Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Arti pernikahan tidak hanya di dalam lingkup untuk mau sama mau, namun juga ada persiapan yang harus dilakukan. Dan tentunya persiapan dan kesiapan itulah yang harusnya menjadi wadah untuk didiskusikan bersama, baik itu untuk kedua belah pihak keluarga maupun antar kedua calon mempelai itu tadi. Usia kadang juga menjadi salah satu hal yang sering dikaitkan terutama untuk mendapatkan halal dalam pernikahan. Yang penting halal daripada mencederai nilai-nilai keagamaan, tapi tidak memperhatikan akan aspek-aspek psikis, psikologis dan kesiapan mental dari seseorang itu sendiri, Bu. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat dengan kondisi hari ini yang kemudian juga cukup marak, masih terjadi, ada berbagai kendala dan juga faktor di lapangan di tengah-tengah masyarakat kita dengan kondisi pengamalan arti pernikahan itu tadi, Bu. Artinya kan juga ini cukup bertentangan ya sebenarnya dengan makna dan arti pernikahan itu tadi. Iya, terima kasih. Dengan tidak tercapainya standar umur ya yang diharapkan oleh negara, itu kan artinya syarat dalam peraturan bernegara itu kan tidak terpenuhi. Ya. Memang terpenuhi sudah syarat dari segi agama ya. Syarat dan ketentuan agama sudah karena terpenuhi. Akal balik dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Walaupun sebetulnya ada yang mengatakan loh, Aisyah itu menikahnya tidak dalam umur yang sangat muda seperti yang selama ini dipahami. Ada yang mengatakan 11 sesungguhnya tahun. umur beliau itu ketika itu ada yang mengatakan sesungguhnya 17. Nah, tapi ini nanti ya. Tetapi secara agama memang mudah untuk dipenuhi, tetapi secara hukum negara kan banyak yang mengabaikan. Nah, jika itu terjadi ya sesungguhnya berarti ada syarat ya yang lain, terutama dalam ini syarat bernegara tadi menurut aturan agama, menurut aturan negara yang tidak dipenuhi. Nah, jika misalnya sebagian dipenuhi, sebagian tidak dipenuhi, maka apakah nanti ya pernikahan yang hanya memenuhi sebagian dari persyaratan yang harusnya semuanya dipenuhi itu akan mencapai nanti pernikahan yang diinginkan? Karena kan perlu jika umpama terjadi sesuatu ya, entah itu kepada si istri, kepada si anak ya, di mana yang bersangkutan misalnya memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya, atau kewajiban dari si suami umpama, yang itu ketika dalam perjalanan pernikahan tidak didapatkan, lalu akan terjadi problem karena tidak tercatat. Belum lagi misalnya ketika si anak harus menuntut ilmu ya kan, perlu surat menyurat, ketika mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu nanti akan terjadi problem. Belum lagi ketika misalnya ditinggal oleh si suami dan seterusnya, sehingga tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Nah, jika itu terjadi ya, pernikahan yang hanya sebagian saja terpenuhi syaratnya, hanya pernikahan agama ya, yang syarat agama, apakah akan bahagia dengan model yang seperti itu? Dan inilah yang terjadi, misalnya sakinah itu tidak tercapai karena nikah secara diam-diam misalnya, ya kan? Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan, baik karena pertimbangan macam-macam tadi ya, atau memang karena mau sama mau, karena macam-macam pertimbangan lah. Nah, maka sakinah tadi tidak akan tercapai. Makanya prosedur ataupun penyelenggaraan persiapan awal dari pernikahan itu sangat menentukan makna dari pernikahan itu sendiri. Kalau pada masa Rasulullah misalnya, bisa kita katakan tidak ada ya belum ada yang mungkin pencatatan apa ya. Nah, tetapi salah satu bentuk dari keabsahan ya dari pernikahan itu secara sosial misalnya dengan diselenggarakannya walimah. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau sendiri mewalimahkan pernikahan beliau ketika agar diketahui banyak orang, ketika anak beliau juga kan
menikah itu juga diwalimahkan. Maka walimah itu menjadi salah satu bentuk gitu ya, pertanggungjawaban sosial, Mas. Gitu. Sehingga halayak tahu, ini loh si suami, ini loh si istri, ini loh mereka harus ke depannya melaksanakan, menunaikan hak dan kewajibannya yang itu dikontrol oleh masyarakat. Makanya kalau tidak ada walimah, hanya diam-diam, bagaimana kontrol sosial itu ya akan bisa berjalan gitu. Dan ini tentunya juga menghindari yang namanya fitnah. Nah itu sakinah tadi pertama ya dari tidak tercapainya ya syarat secara hukum bernegara misalnya, itu akan mempengaruhi sakinah ini, tujuan sakinah. Belum lagi nanti nih yang mawadah nih, warohmah nih yang harus kita paparkan lagi satu persatu nih. Baik. Nah tentunya juga bagi mereka yang sudah menjalani itu tadi ya mungkin sesegera mungkin untuk mengajukan isbat nikah Bu ya, untuk bisa mencatatkan pernikahannya terutama secara resmi, dan ada usaha lah setidaknya dari kedua mempelai untuk menyadari bahwa mencatatkan pernikahan secara sah baik itu agama maupun juga negara itu begitu penting untuk keberlangsungan pada saat proses pemenuhan hak dan kewajiban itu tadi. Bicara mengenai mawaddah, kalau tadi kan bicara mengenai sakinah Bu ya. Mawaddah ini sendiri apa yang mampu dilakukan oleh suami maupun istri ketika menjalani pernikahan Bu untuk mencapai yang namanya mawaddah? Iya. Nah, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang pertama tadi sakinah ya. Nah, jika sudah sakinah Mas, maka nanti akan tercapai tujuan-tujuan selanjutnya. Mawaddah diantaranya itu ya. Setelah sakinah baru mawaddah. Akan lahir mawaddah lalu rohmah. Nah, mawaddah itu diartikan sebagai cinta ya dan kasih. Nah, cinta, kasih dan kehangatan. Nah, cinta, kasih dan kehangatan itu tidak datang dengan sendirinya, nah, tetapi harus memang diciptakan oleh sepasang suami dan istri tadi. Nah, dalam kultur kita biasanya kan memang laki-laki yang dahulu ya menciptakan itu. Ada walaupun tidak mesti seperti itu, bisa jadi yang si istri dulu menciptakan suasana mawaddah tadi dalam sebuah rumah tangga. Nah, kalau Rasulullah memang beliau menciptakan itu, beliau yang mendahului ya untuk membuat suasana ini menjadi hangat. Nah, misalnya beliau romantis lah istilah sekarang ya. Romantis. Misalnya beliau meminum ketika melihat Aisyah minum ya, maka beliau meminum bejana ataupun tempat minum si Aisyah itu yang barusan diminum oleh Aisyah, lalu mencari di mana bekas bibir Aisyah. Lalu disitulah Rasulullah meletakkan bibir beliau minum. Misalnya seperti itu. Ya, itu sebagai hal-hal kecil tapi mungkin romantis istilah orang sekarang yang kemudian juga dijadikan sebagai memupuk rasa cinta masing-masing itu tadi. Nah, lalu kan di situ si istri kan menjadi berbunga-bunga hatinya. Nah, walaupun sudah menikah, maka upaya untuk membuat pasangan berbunga-bunga itu harus terus diupayakan. Nah, jangan misalnya kalau sudah menikah tidak ada lagi kan romantisme dan kehangatan itu. Saling memberi hadiah. Misalnya juga suatu hari Rasulullah diundang oleh oleh tetangga ya, yang mana tetangga tersebut adalah dari kalangan ataupun Persia ya, dikatakan itu dari suku bangsa Persia yang mengundang beliau untuk acara makan-makan, kayak perjamuan lah. Nah, di situ yang diundang hanya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, saya minta agar istri saya juga diundang, Aisyah dalam hal ini ya. Lalu akhirnya si tetangga itu pulang ke rumah memusyawarahkan ya, mungkin dikatakan seperti itu kira-kira lah. Lalu datang lagi beberapa waktu kemudian dengan mengundang juga Aisyah. Nah, lalu baru Rasulullah mau datang ke tempat perjamuan tersebut bersama-sama istri beliau. Nah, jadi beliau tidak mau kalau datang sendirian ke acara-acara yang menyenangkan. Beliau ingin juga si istri ya itu juga turut merasakan kesenangan ya kan, kenikmatan gitu ya dalam acara-acara yang menyenangkan. Nah, itu diantara bentuk-bentuk ya romantisme.
Rasulullah yang itu di mana cinta dan kehangatan itu diciptakan oleh Rasulullah. Baik, rahmah Bu sekarang. Oke. Kalau kita bicara mengenai rahmah ini sendiri kan juga erat kaitannya dengan kadang hadirnya rezeki di tengah-tengah kita atau keturunan yang kemudian juga menjadi hal-hal yang kemudian juga penyejuk mata, kemudian menenangkan hati dan lain sebagainya sehingga tumbuh masing-masing rasa cinta, kasih dan sayang antar istri dan juga suami. Bagaimana rahmah ini sebenarnya dijemput oleh suami maupun istri agar hal ini tercipta dengan begitu harmonis di dalam sebuah rumah tangga? Iya. Rahmah itu kan diartikan sebagai sayang, ya. Nah, jadi dengan sayang itu kita tidak tega, ya, kepada orang yang kita sayangi itu untuk menanggung beban, ya, apapun itu sendirian, gitu. Jadi ingin berbagi beban. Jadi saling bantu membantu dalam rumah tangga. Iya. Kalau nyapu, ngepel, cuci Iya. gitu Bu ya. Jadi bukan sayang kalau misalnya sebuah Perhatian. tanggung jawab ya yang berat ya, atau beban yang berat ya dalam kehidupan itu dibiarkan ditanggung sendiri oleh si istri atau si suami gitu. Itu namanya tidak sayang. Nah, jadi sayang itu ketika ditanggung bersama-sama beban itu. Ya, dan Rasulullah menunjukkan itu dalam kehidupan beliau sehari-hari. Nah, suatu hari ada sahabat yang menanyakan kepada Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah? Lalu Aisyah menjawab, beliau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kata Aisyah. Lalu ketika jam sembahyang itu tiba, lalu beliau bergegas untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi mengerjakan pekerjaan rumah tangga Rasulullah itu. Sekarang kan kebalik ya Bu ya. Memang walaupun atas keridhaan dari seorang istri itu tadi, tapi setidaknya peran sang suami juga jangan sampai luput dalam memperhatikan keadaan kondisi istri itu tadi untuk sama-sama bahu-membahu dalam menjalankan roda rumah tangga itu tadi. Luar biasa. Nah, usai jeda nanti kita akan kembali dalam bahasan arti sebuah pernikahan ini sendiri. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.